Sahabat YKB GKI, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu, dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik Injil Lukas pasal 2 ayat 25-38 dengan tema Senja nan Cerah. Untuk mengulik tema ini, telah hadir bersama kita via Zoom Ibu Pendeta Linda Mismanto. Halo Ibu. Halo Tika. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih, sehat. Tika juga ya? Sehat-sehat Bu, kami semua di studio sehat-sehat teman-teman, puji Tuhan. Terima kasih atas kesediaan Ibu menjadi narasumber Ngulik Alkitab kembali di episode ini. Terima kasih kembali. Para sahabat, Ibu Pendeta Linda Mismanto saat ini melayani di basis pelayanan GKI Manyar, Surabaya. Para sahabat sekalian, acara Ngulik Alkitab ini disiapkan untuk menjadi sarana kita belajar bersama, mendalami kitab suci, dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mengundang para sahabat sekalian untuk terlibat secara interaktif, mengajukan pertanyaan maupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Para sahabat, tadi saya sudah menyebutkan kita akan mengulik Lukas pasal 2 ayat 25-38. Sebelum kita membaca Alkitab kita dan memulai ulikan kita akan bersatu dalam doa dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda. Silakan Ibu. Ya, baik para sahabat YKB, mari kita berdoa sebelum kita boleh belajar Alkitab bersama. Tuhan, bimbinglah kami untuk mengerti betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan ingin kami hidup di dalam rencana Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami masih dapat menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, ya Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca Alkitab Lukas pasal 2 ayat 25-38 dari studio. Para sahabat juga dengan Alkitab masing-masing. Ibu juga tentu saja dari Surabaya. Lukas pasal 2 ayat 25-38 saya baca demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Tuhan Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea.
saya tadi melanjutkan sampai 39. Baik, saya langsung ke Ibu. Kita di Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38 dengan tema senja nan cerah. Semoga kostum saya mewakili kecerahan ya Bu ya. Tema kita senja nan cerah. Apa yang kita bahas dalam senja yang cerah ini tentu nanti akan diuraikan oleh Ibu. Nah, bicara senja, kita tahu kalau bicara senja berarti bicara mengenai suatu situasi atau keadaan setelah matahari terbenam, hampir gelap. Nah, jika senja demikian sih Bu, saya yakin nih bagi orang-orang yang penyuka alam, penyuka sunset, termasuk saya diantaranya, ini menyenangkan. Kita biasanya malah memburu matahari terbenam pas senja begitu. Nah, dalam tema kita, saya nggak tahu, mungkin Ibu yang harus menjelaskan itu. Kita bicara senja tentang apa sih Bu? Apa senja tentang alam atau senja yang apa nih Bu? Ya, pastinya sih ini sebuah metafora ya Tika ya. Oke, baik, metafor ya. Saya juga senang alam dan senja itu selalu menakjubkan karena kalau kita melihat langit, semoga Tika di Jakarta masih bisa lihat langit. Bisa. Iya. Apa gedung tinggi begitu ya. Memang ada kesempatan kadang-kadang kita bisa melihat langit ketika senja, itu sangat indah. Tapi tidak lama, karena setelah itu senja akan berganti dengan kegelapan malam. Baik. Kegelapan malam inilah yang membayangkan hidup manusia yang seringkali ditakuti. Nah, jadi kalau saya membayangkan usia senja, ini kata yang umum ya, sebuah pertanyaan adalah apa iya usia senja itu bisa kita hadapi untuk kita yang berada di usia belum senja atau yang sudah berada di usia senja. Apakah mungkin kita menjadikan senja hidup kita ini, usia senja ini sesuatu yang cerah? Nah, kira-kira demikian. Nah, biasanya usia senja dipahami justru sebagai saat-saat akhir hidup seorang manusia. Dan pada saat itu seringkali timbul perasaan tidak berharga. Baik karena merasa sudah tidak bisa berproduksi lagi, tidak bekerja, tidak menghasilkan uang, ya. Lalu juga kekuatan tubuh, bahkan kesehatan yang seringkali merosot. Bahkan kadang-kadang kelompok lanjut usia ini suka mengatakan dengan bergurau tentang diri mereka, saya ini cuman inventaris. Artinya ya kalau dibutuhkan diambil, kalau tidak ya sudah dilupakan gitu ya. Nah ini Tika, apalagi di masa pandemi saat ini, di mana kelompok usia lanjut ini kita tahu bahwa dipandang jauh lebih rentan terhadap COVID. Kalau Tika masih bisa ke kantor nih ya, saya juga masih bisa ke gereja, tapi mereka bisa dibilang di tengah-tengah anggota jemaat mereka mengatakan bahkan keluar rumah saja dilarang, berjumpa dengan keluarga, cucu bahkan gitu ya di rumah yang berbeda itu sudah tidak mungkin. Ada yang sampai segitu. Anaknya karena putranya berada di usia kerja dan sering berjumpa dengan banyak orang, maka si putra merasa, mami, aku nggak bisa ke rumah ya, pakai telepon saja karena aku ketemu banyak orang. Nanti kalau aku ketemu mami, ketemu oma, nanti akhirnya apa? Aku bisa menulari. Nah ini, itu akhirnya apa? Bahkan dengan orang-orang yang dicintainya pun menjadi sangat terbatas. Aktivitas sangat terbatas dan kondisi ini sangat mungkin menimbulkan depresi yang semakin parah. Misalnya nih Tika, penghiburannya kelompok usia lanjut, senior itu masih bisa ke gereja gitu ya. Di tempat kami di sini di GKI Manyar Surabaya dan pasti juga di jemaat lain itu penghiburannya, kegembiraannya adalah dulu kapan ya kita persekutuan gitu ya.
ketemu teman-teman, latihan paduan suara gitu ya. Lalu hafal bersama, olahraga atau senam bersama, itu menyenangkan. Tapi sekarang tidak bisa. Bertemu dengan kawan-kawan di gereja tidak bisa. Bahkan ibadah, yaitu kita tahu tidak bisa. Sudah di usia ini mengalami keterbatasan secara fisik, serba terbatas, kesehatan semakin menurun, sudah tidak produktif, tanda kutip tidak bekerja, lalu ditambah dengan pandemi ini semakin membatasi. Nah, ini pertanyaannya, apa masih bisa kita merayakan usia senja dan cerah? Nah, ini yang kita mau belajar ya pada ngulik Alkitab ini, bagaimana kita dapat merayakan. Bahkan sekarang pun, kalaupun kita tidak berada di usia senja, masih 40, masih segar, kita masih bisa menyambut usia senja kelak dengan bahagia. Bahkan di tengah pandemi saat ini pun, siapapun kita, bahkan di usia senja kita masih bisa merayakan itu dengan gembira. Jadi senja dan cerah itu dalam pengertian itu. Baik, berarti yang pertama adalah senja yang sedang kita bicarakan, bicara tentang kehidupan bukan suasana alam ya Bu ya, itu dulu satu. Nah, kemudian dari penjelasan Ibu barusan saya menangkap bahwa karena kita bicara tentang masa hidup senja, usia lanjut begitu, bagi sebagian orang atau mungkin banyak orang ini menjadi suatu persoalan. Mengapa? Karena tadi Ibu sudah sebutkan, fisik merosot, berkurang kekuatan, kelemahan, penglihatan, pendengaran, gigi-gigi mulai copot, dan lain-lain begitu. Nah, karena situasi yang dihadapi di senja kehidupan ini, di umur yang sudah banyak ini, pertanyaan saya adalah, ada banyak kelemahan yang dihadapi. Bagaimana Bu, saya bisa bersuka cita kalau melihat senja hari sih Bu, saya ambil kamera saya foto-foto menyenangkan. Ini loh Bu, gigi saya copot, pendengaran saya makin berkurang, mendengar Ibu mungkin melihat sesuatu udah mulai blur. Bagaimana saya bisa bahagia Bu? Bagaimana saya bisa merayakan ini? Ini tidak menyenangkan. Betul, kita yang masih berada di usia kerja atau bahkan yang lebih muda itu masih sangat cakap dengan teknologi, masih sangat cepat browsing dan sebagainya menggunakan teknologi, sehingga kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa bekerja, masih bisa aktif di sosial media. Ini masih situasi ini yang masih kita alami ya, seperti Zoom ini. Tetapi yang usia senja atau kelompok senior, usia lanjut, bahkan mereka juga susah untuk mengakses teknologi seperti kita. Maka sementara ini, bolehkah kita mengajak para sahabat YKB yang Anda yang tidak berada di usia senja sekalipun, ajaklah bersama mengikuti program ini, opa, oma, atau orang tua kita yang berada di usia senior yang mungkin tidak cakap dengan teknologi, supaya ikut mendengarkan gitu ya. Jadi bukan hanya untuk kita, tapi juga mereka yang yang mungkin tidak eksis, tidak gampang mengakses teknologi seperti kita. Karena kita akan melihat ada contoh nyata seorang atau bahkan dua orang yang berusia senior, berusia lanjut, berusia sudah senja ya, yang bahkan hampir malam, yang bisa merayakan hidup mereka dan menjadikan itu seperti langit yang cerah, begitu ya. Jadi pesan pada sahabat YKB, jika Anda berada di usia yang tidak senja, tapi di rumah atau di lingkungan Anda ada yang berusia senja, mereka tidak mudah mengakses, meskipun ada yang bisa mengakses YouTube ini, ayo dibuka untuk mereka mendengarkan bersama, karena ini akan sangat berharga dan menarik dan penting ya. Kita akan lihat nih Tika, yang tadi kita baca. Tadi kan kita baca Lukas 2 ayat 25 hingga ayat 38. Tadi Tika menambah bonus satu ayat. Satu ayat. Nah, kita mau lihat ada dua tokoh yang disebut di sini. Satu siapa? Simeon. Yang kedua? Hana.
Hana. Oke, lengkap nih ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kadang-kadang kan sukanya begini, laki-laki memandang sesuatu dari perspektif yang berbeda dengan perempuan. It's okay, kita akan melihat ternyata lengkap. Alkitab memberikan kepada kita kesaksian iman dari baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka berada di usia senja loh. Ya, kita melihat yang pertama Simeon. Tadi kita baca ayat 25 hingga ayat 35. Silakan ya Mbak YKB kembali memeriksa. Ini tentang Simeon. Pertanyaan saya, di sini kan dikatakan Simeon datang ke bait Allah, lalu dia melihat ada Yesus. Pada saat itu Yesus berusia 8 hari. Menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, seorang anak laki-laki Yahudi di usia 8 hari, ia dibawa untuk disunat, dibawa ke bait Allah, dan itu adalah saat yang berharga buat anak-anak laki-laki. Nah, ini kita tahu. Dan Yesus, bayi Yesus dibawa juga oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah. Dan seperti anak-anak laki-laki Yahudi lainnya. Nah, pertanyaan saya begini, kok Simeon tahu ya bahwa bayi yang ditemuinya di bait Allah itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Israel? Mengapa saya tanya begitu? Karena yang namanya bayi bukan tidak mungkin setiap hari ada kan bayi laki-laki yang dibawa ke bait Allah untuk disunat. Betul tidak, Tika? Betul, Bu. Iya. Kalau di GKI itu ada tradisi, kalau sebelum baptisan kudus, termasuk baptisan kudus anak, itu diwartakan. Istilahnya aprobasi. Jika tidak ada keberatan yang sah, maka pada tanggal sekian akan dilaksanakan baptisan kudus anak bagi anak, lalu muncul nama orang tuanya. Berarti sebelumnya sudah tahu, betul kan? Ya. Nah, ini di bait Allah ada pewartaan nggak nih? Tampaknya nggak ada, Bu. Nah, nggak ada kan ya? Nggak hari gitu ya. Petugas bait Allah pun tidak tahu gitu ya. Setiap hari begitu banyak bayi yang nggak tahu berapa banyak lah. Pokoknya ada aja. Hari ini nggak ada, besok bisa ada. Besok lusa nggak ada, besok lusanya bisa ada. Jadi bayi-bayi yang mungkin mereka bahkan tidak tahu namanya. Pokoknya bayi 8 hari dibawa ke bait Allah untuk disunat kalau dia laki-laki. Nah, kembali, bagaimana Simeon dapat mengetahui bahwa bayi ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan? Apakah ada name tag-nya? Ada name tag-nya si bayi itu, atau bahkan seperti yang ada dalam kartu-kartu di zaman kita anak-anak? Kalau di lukisan di kartu itu apa? Bayi Yesus dan Maria Yusuf dikasih apa tuh? Halo. Iya, kartu halo, lingkaran halo. Iya. Nah, pasti bukan begitu kan ya? Jadi, bagaimana bisa tahu? Nah, ini menarik. Kita melihat Lukas 2 ayat 26. Bolehkah Tika sekali lagi membaca? Baik, Lukas 2 ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Jadi kita tahu jawabannya. Roh Kudus menjanjikan bahwa dia punya kesempatan sebelum ia menutup mata, dia pasti melihat Mesias. Tapi pertanyaannya, loh ya tapi kapan kan? Nggak tahu. Sahabat IKB, kita bisa melihat bahwa ini yang menarik. Ayat 25 menunjukkan satu kalimat penting, satu penjelasan penting. Dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, dan yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi di sini dikatakan Roh Kudus ada di atas Simeon.
Kalau kita mau membahasakan, Roh Kuduslah yang menunjukkan kepada Simeon, Roh Kuduslah yang menuntun Simeon untuk melihat bahwa inilah Mesias yang sedang dijanjikan. Boleh kita bilang, ini ialah alasan mengapa Simeon dapat mengenali bayi Yesus. Roh Kudus ada di atasnya, dia seorang yang benar dan saleh. Ia dapat mengenali bayi Yesus di antara sekian banyak bayi yang dibawa ke bait Allah untuk disunat setiap hari. Kalau ayat 30 menunjukkan dalam nyanyian Simeon, pujian Simeon, dia mengatakan apa? Boleh dibacakan kembali Tika ayat 30? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Jadi ini susah dijelaskan secara fisik ya, tapi kita tahu secara batin, secara spiritual kita mengerti. Kalau ada orang bisa mendengarkan Tuhan berbicara, tentu tidak audible begitu ya. Ada sesuatu yang misterius, tapi inilah bahwa Allah berbicara kepada kita manusia. Allah menuntun kita, menunjukkan kepada kita. Dan ini yang saya percaya, kita boleh percaya dialami Simeon. Dan bukan tidak mungkin juga kita bisa alami. Begitu tidak? Baik, pada Simeon ada Roh Kudus. Itu yang membuat dia mampu mengenali bahwa inilah Yesus di antara orang-orang yang membawa bayinya atau anak-anak yang hadir mungkin setiap hari dan banyak pada hari yang sama. Nah, kalau kita sudah melihat tentang relasi yang erat antara Simeon dengan Tuhan sehingga padanya ada Roh Kudus, selanjutnya apa yang perlu ketahui dan miliki juga untuk bisa bagi orang-orang di usia saya mungkin mempersiapkan diri menyongsong masa senja, dan bagi yang sudah senior menjalani hidup senja itu dengan sukacita. Tapi penjelasan Ibu mengenai ini sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama narasumber kita Ibu Pendeta Linda Mismanto. Ini kita sedang berada di segmen kedua dan saat ini kita sedang mengulik Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38 dengan tema Senja nan Cerah. Para sahabat, kami undang untuk berinteraksi bersama kami, memberikan pertanyaan maupun komentar di chat room yang tersedia. Saya kembali ke Ibu Pendeta yang menjadi narasumber kita dengan tema Senja nan Cerah. Ibu, sebelum break tadi Ibu menjelaskan seorang tokoh yang sudah berada di usia senja, Simeon. Dia berada di bait Allah dan padanya ada Roh Kudus, memiliki ikatan yang baik, yang erat dengan Allah.
Itu yang bisa kita lihat antara lain dari Simeon. Nah, bukan hanya untuk orang yang berada di usia senja, orang-orang seperti saya juga yang pasti jika Tuhan beri umur panjang berjalan ke sana. Lalu apa yang harus saya pahami, para sahabat pahami juga, agar saya siap menyambut masa depan, bukan takut, tetapi berjalan dengan keyakinan dan sukacita pengharapan. Saya siap memasuki masa senja yang akan Tuhan anugerahkan bagi saya dan bagi orang-orang yang sudah senior, dapat tetap bersukacita di dalam masa itu. Ya, ini pas kita juga ya, kita berada di menjelang penghujung tahun 2020 ini. Kita berada di bulan terakhir di tahun ini, dan kita melewati lebih dari setengah tahun ini dalam situasi pandemi. Ada banyak hal yang harus kita tata kembali dalam hidup kita. Kita harus kembali menata prioritas, bahkan banyak hal yang harus kita pikirkan ulang. Tapi satu hal yang yang kita bisa ingat adalah setiap orang akan menuai apa yang ia tabur. Mungkin tidak hari ini, tapi di kemudian hari. Nah, ini kebijaksanaan umum yang dimengerti. Tidak peduli siapapun agamanya apapun gitu ya. Baik untuk saat ini kita berpikir, apa ya yang akan saya tuai di kemudian hari? Yang harus saya mulai tabur saat ini. Saya harus investasikan sejak saat ini, bahkan sebelumnya. Kalau bicara investasi nih Tika, ini bukan sekedar investasi atau sesuatu yang memberikan garansi atau jaminan melalui misalnya asuransi yang menjamin terjaganya kebutuhan kita di usia lanjut. Kita menabung melalui asuransi, kita membayangkan di masa depan kita harus terjamin kebutuhan kita. Itu penting, saya paham itu penting. Juga bukan sekedar, tapi bukan itu saja, kita nggak cukup hanya itu. Juga bukan sekadar menjaga hidup sehat. Nah, kalau ini kita setuju ya, saya juga setuju ya. Saya juga menjaga pola hidup sehat. Dengan cara demikian saya membayangkan saya menginvestasikan hidup saya hari ini untuk masa tua, agar di masa senja nanti saya masih tetap menjalani hidup yang berkualitas. Saya kira ini impian setiap orang. Kita nggak mau dong di usia yang tertentu semuanya harus dilayani orang lain. Bisa kita mau mandiri, artinya apa? Dilayani orang lain dalam pengertian karena kita hanya berbaring lemah di tempat tidur begitu ya. Bahkan mandi, mengganti pakaian pun dilakukan orang. Kita nggak ingin itu. Kalau kita masih hari ini masih bisa kita jaga, itu pun sebuah investasi. Tapi nggak hanya itu, tidak hanya itu penting, tapi bukan hanya itu. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita sejak saat ini seperti sebuah investasi untuk masa lanjut kita, dengan cara apa? Bergaul dengan Allah. Simeon tidak sekedar serta-merta dia bergaul dengan Allah 1 hari 2 hari, tapi saya percaya bahkan sejak muda. Karena penulis Injil Lukas mengatakan bahwa dia apa? Dia seorang yang benar dan saleh. Dan kita tahu penulis Lukas menuliskan itu berdasarkan penyelidikan. Itu ditulis dalam Lukas 1 ayat 1-3. Berarti dia mempunyai banyak narasumber atau informan untuk Injilnya. Nah, asumsinya berarti data tentang Simeon ini bisa jadi si penginjil Lukas tidak pernah bertemu dengan Simeon, bertemu atau tidak, yang penting yang memberikan data siapa Simeon adalah pastinya masyarakat luas yang mengenal Simeon. Apa yang mereka kenal tentang Simeon? Yang dicatat ini, seorang yang benar dan saleh. Nah, bicara benar dan saleh itu bukan sebuah perilaku 1-2 hari, itu sebuah gaya hidup, dan itu tidak mungkin tanpa sebuah proses bergaul dengan Allah. Kita tahu pada masa itu berapa banyak
orang-orang yang hanya menjalani kesalehan yang palsu. Pseudopietis itu bahasa kerennya, atau bahasa anak mudanya munak gitu ya, munafik. Jadi mereka menjalani ritual ibadah, tapi ya mereka korupsi. Mereka menjalankan ritual ibadah, tapi mereka menekan sesama, atau bahkan melakukan banyak hal yang mendukakan Tuhan. Jadi hanya orang yang bergaul dengan Allah yang bisa menampakkan kehidupan seperti yang dikenal masyarakat ini, saleh dan benar. Pergaulan dengan Allah inilah yang kita percaya membuat kita mampu mengenal pimpinan, kehendak, dan karyanya setiap saat. Jadi saya bayangkan begini, Tika setiap hari bertemu di kantor dengan teman-teman ya, di masa terutama sebelum pandemi, bisa nggak ketahuan siapa yang datang dari cara menutup pintu atau cara berjalan? Bisa kalau sangat close pasti tahu. Ya, sangat dekat pasti tahu. Kedengeran sudah ya, cara tertawanya, ini datang ini, Bu Ani nih yang datang, kedengeran nih, gitu ya. Jadi kedengeran, kenapa? Karena setiap kali bergaul. Di rumah juga begitu. Kita bisa tahu meskipun kita ada di lantai 2 misalnya, atau di kamar yang berbeda, kedengeran bedak, ini papa, atau titik, ini high heels mama nih, gitu ya. Nah, kita tahu karena kita bergaul. Ini sederhananya dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga kadang-kadang suka malu ya. Dari jauh orang bisa tahu, ini ada Bu Linda nih. Saya bilang, kok tahu? Belum tahu. Udah tahu ketawanya, suaranya. Suara saya keras banget ya. Karena bergaul. Mereka tahu karena bergaul dengan saya. Saya kira wajar kalau kita bergaul dengan Allah, kita mampu mengenali kehadirannya, pimpinannya, kehendaknya, dan karyanya. Dan bukan hanya itu, kita juga menjadi bijaksana dalam membangun relasi dengan orang lain. Kalau istilah gini, kalau Tuhan Yesus bilang dalam sebuah perumpamaan, ketika kamu apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Jadi saya membayangkan orang yang bergaul dengan Allah mampu menemukan Allah dalam diri orang-orang yang sederhana, orang-orang yang lemah, dan dia berusaha untuk merangkul mereka. Jadi memandang manusia bukan sekedar dia bisa dapat, aku bisa dapat apa ya dari dia, gitu ya. Aku bisa dapat keuntungan apa ya dari dia. Enggak hanya itu, juga bagaimana kita mengelola waktu dan semua yang kita miliki. Saya kira ini yang penting, dan inilah yang membuat hidup kita tetap bermakna. Secara fisik boleh merosot, tentu tidak sama dengan usia ketika masih 30. Meskipun kita menjaga kesehatan tetap sadar ada perbedaan. Oke, dalam banyak hal usia juga membuat kita tidak bisa bekerja seperti dulu, oke, tapi hidup kita tetap bermakna. Mengapa? Karena kita jelas tahu panggilan Tuhan, kehendak Tuhan di usia saya hari ini. Seperti Simeon, di usia lanjut, dia justru dipakai Tuhan untuk meneguhkan Maria dan Yusuf. Karena dicatat Maria dulu sampai bengong, menyimpan semua yang dikatakan oleh si Simeon. Jadi mereka seperti terkonfirmasi. Setelah melalui saat sulit, jangan lupa Yesus harus dibawa mengungsi, gitu ya, dengan situasi yang cukup sulit di masa itu. Dan meskipun demikian, di tengah situasi itu, saya bayangkan Yusuf dan Maria mendapatkan sebuah penguatan dari seorang lanjut usia, Opa Simeon ini. Di usia senjanya, dia tetap bermakna, dan dia menjadi catatan penting dalam Injil. Jadi kita boleh mempersiapkan usia senja,
bukan sekedar menghitung hari gitu ya. Kalau ganti tahun aku tambah tua nih gitu ya. Berada di usia senja bukan sekedar menghitung hari, tapi hidup kita tetap bermakna. Itu. Baik, kita sudah belajar dari Opa Simeon tentang relasinya yang baik dengan Tuhan, sehingga dia mampu melihat siapa bayi Yesus di depannya. Nah, itu baru satu. Adakah tokoh lain juga, Bu, selain Simeon? Ya, ini kita lihat tadi Hana ya. Oh. Ya, kita tadi lihat Hana di ayat 36 sampai ayat 37. 37. Di sini dicatat Hana adalah seorang janda. Nah, sebentar Bu, sebentar. Hana adalah seorang janda. Saya ingat nih Bu, kalau tidak salah bahwa seorang janda, jangankan seorang janda Bu, perempuan pada masa itu kurang dianggap, kurang dihargai. Nah, mengapa Hana yang sudah perempuan, ini kalau dibilang ekstra, ada kombonya nih Bu, udah perempuan, janda pula, kenapa dia mendapat kekecualian dan disebut dalam Injil? Apa istimewanya Hana sehingga kita harus belajar darinya menyongsong senja kehidupan kita? Ya, ini menarik. Hana seorang janda berusia 84 tahun. Tentang Simeon tidak disebut usianya, tapi tentang Hana disebut oleh penulis Injil Lukas. Usianya 84 tahun. Keterangan lanjutnya dikatakan sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Nah, ini kita coba hitung. Lalu berapa lama dia hidup sebagai suami? Kalau hitung-hitungan saya sih Bu, katakanlah karena di masa itu rata-rata usia pernikahan 12, 14 atau 15 tahun. Katakanlah dia menikah di 14 tahun. Dia hidup bersama suaminya 7 tahun. Lalu kemudian dia umurnya 84 tahun ketika penulis Lukas menulis ini. Ya kurang lebih sekitar 60-an tahun menjanda Bu. Sekitar 60 tahun. Hal yang menarik, mengapa penulis Injil Lukas sampai perlu mencatat bahwa dia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ini ada petunjuk, sepertinya ini menarik, sepertinya ini tidak lazim gitu ya, sampai ditulis gitu ya. Nah, pada masa itu kalau seorang janda, seorang bisa janda, ini pertanyaan juga, apa ya yang menyebabkan ia menjadi janda? Tidak dijelaskan di sini. Bisa karena suaminya meninggal. Kalau suaminya meninggal, hukum Lewirat mengatakan gini, kalau yang menikahi dia anak pertama, lalu sang anak pertama suaminya meninggal, maka adik suami kalau laki-laki punya kewajiban untuk menikahi kakak iparnya yang ditinggal meninggal oleh kakaknya gitu ya. Sampai sudah tidak ada lagi anak laki-laki, kira-kira gitu. Jadi hukum Lewiratnya begitu karena tujuannya melindungi si janda ini sekaligus supaya membangkitkan keturunan bagi kakak yang meninggal, kira-kira gitu. Nah, di sini tidak disebut apakah dia menikah lagi. Kalau misalnya suaminya meninggal, dia tidak menikah lagi, ada kemungkinan memang tidak ada adik yang bisa menikahi, atau mungkin dia menjadi janda karena diceraikan. Itu sangat mungkin. Dan pada masa itu, hukum perceraian sangatlah longgar. Jadi kalau dikatakan seorang laki-laki mendapati istrinya berkelakuan tidak senonoh, itu tafsirannya apa? Tidak senonoh itu misalnya masak nggak enak gitu loh Tika. Kita perempuan bisa bayangin ya, masak tidak enak, lalu sang suami merasa tidak cocok, atau si istri terlalu banyak bergosip tentang mertua, itu disebut ya kelakuan tidak senonoh. Kalau nggak salah masa Rabi Hillel gitu ya, Hillel gitu, saya lupa salah satu itu mengatakan kalau dia terlalu banyak bicara atau mempermalukan suami di depan umum, itu sangat longgar. Artinya si perempuan sangat lemah, si istri sangat lemah posisinya. Jadi laki-laki bisa saja cari alasan buat menceraikan istrinya. Jadi kita nggak tahu apakah dia diceraikan atau suaminya meninggal. Tapi penulis Injil Lukas mencatat dia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ini kelihatannya menarik buat si penulis Injil Lukas atau buat masyarakat saat itu. Sepertinya tidak lazim. Paling nggak kita boleh menduga begini. Kalau begitu, sepanjang hidupnya dia lalui dalam kesendirian. Sebagai seorang janda, dia tidak menikah lagi.
dalam situasi sangat lemah, apa yang bisa dilakukan oleh Hana? Seorang janda pada masa itu sangat memprihatinkan hidupnya. Dan sangat banyak alasan baginya untuk tenggelam dalam depresi. Nah, ini yang menarik. Dalam ayat 36 dikatakan di ayat 37 38 justru menarik, dikatakan apa? Pada ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang Allah itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan Yerusalem. Bahkan dikatakan dia memberikan penghiburan bagi banyak orang. Ini menarik. Jadi menariknya apa? Karena meskipun Hana punya 1000 alasan untuk tenggelam dalam depresi atau mengeluh, tapi di sini justru menariknya dia dapat bersyukur, bahkan memberikan penghiburan bagi banyak orang. Apakah karena memang ia tidak pernah meninggalkan bait Allah? Itu rahasianya. Kalau gitu terus-terusan dong di gereja gitu ya. Nggak pulang-pulang, jangan nanti majelis jemaat bingung gitu ya. Apakah siang malam kita beribadah, berpuasa dan berdoa? Nah, ini hati-hati juga nanti kalau kita nggak kuat sakit gitu ya. Tapi titiknya bukan fisik tentunya, bukan sekedar berada di bait Allah, tapi sama seperti Simeon, karena dia bergaul dengan Allah. Itu kita. Baik, saya mau meng-highlight yang Ibu sampaikan barusan, bahwa saya agak sedikit hiperbola. Hana punya jutaan alasan untuk depresi, untuk berputus asa dan untuk give up dengan kehidupan. Tetapi Hana tidak melakukan itu, dia justru memuji Allah dan bahkan memberikan penghiburan dan menyatakan hal-hal baik pada orang lain. Kita sudah melihat dua tokoh, Simeon dan Hana, mampu menjalani masa hidup mereka dengan sukacita di dalam Tuhan tentu saja. Nah, itu kan baru gambaran sekilas dengan mereka, Bu. Adakah lagi nanti yang akan kita pelajari tentang kedua tokoh ini untuk memotivasi kita juga menjalani hidup kita? Tadi di awal Ibu mengatakan di masa pandemi ini beban bagi banyak orang, bukan hanya yang berada di usia senja, yang senior. Bagi saya pun itu menghambat aktivitas juga. Nah, apa yang akan kita pelajari dari Hana dan Simeon supaya juga bisa menyongsong hari depan yang kita tidak tahu seperti apa dengan sukacita? Penjelasan Ibu setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga masih bersama narasumber kita Ibu Pendeta Linda Mismanto yang ada di Surabaya dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa kita sedang mengulik Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38 dengan tema Senja nan Cerah. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat kami tetap undang untuk berinteraksi bersama kami, memberikan pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Saya langsung saja ke Ibu Pendeta yang ada di sana di seberang Zoom. Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa Hana dan juga Simeon menghadapi hari-hari kehidupan mereka. Saya menduga ini, dan Ibu katakan tadi, bukan hanya di masa tua, tapi seumur hidup mereka dengan segala tantangan yang ada di dalamnya dalam perjalanan dalam relasi dengan Allah. Artinya, dan kata lain, ini bukan kekuatan mereka, tapi mereka menjalani hidup mereka dan segala tantangannya dengan melekat pada Allah. Hubungan yang pergaulan dengan Allah itu memberi mereka daya untuk menjalani hidup dengan bersuka cita walaupun tubuh lemah. 84 tahun saya kira bukan makin kuat, tapi makin merosot setiap harinya. Nah, apa yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran dari Hana dan juga Simeon untuk menjadi contoh bagi saya walaupun umur saya belum 80 tahun begitu, dan memotivasi saya juga untuk mulai membangun kehidupan yang siap menyongsong senja nanti, dan khususnya untuk para orang tua, para senior yang sudah di usia lanjut, mereka juga mendapat penguatan melalui apa yang dilakukan atau dijalani oleh Hana dan Simeon. Silakan Ibu. Ya, siapapun kita, di usia berapapun kita bisa untuk menjadi apa yang disebut termostat dan bukan termometer. Nah, ya. Kita sangat akrab dengan termometer. Termometer itu alat pengukur suhu. Ya, kita tahu itu ya. Kalau suhu tubuh kita naik, dia akan naik. Yang sekarang kita pergi ke tempat-tempat umum ya, kita ditembak pakai termogan gitu ya. Itu juga kan termometer sebenarnya, cuman dengan alat seperti senapan begitu ya, atau sekarang ada beberapa yang lebih modifikasi yang lebih mudah gitu ya. Jadi itu cara kerja termometer itu, dia akan naik dan turun berdasarkan suhu sekitar atau kalau tubuh kita, suhu tubuh kita. Tapi termostat itu terbalik. Termostat ini umumnya digunakan dalam AC. Begitu kita masuk ke ruangan, ketika kita merasa sangat panas, kita nyalakan AC, bisa jadi kita mengatur suhu yang paling rendah. Atau kalau sudah terasa dingin, kita naikkan suhu. Nah, termostat itu secara sederhana adalah alat yang bekerja mengatur suhu. Kalau termometer naik turun berdasarkan suhu sekitar, maka termostat sebaliknya, dialah yang mengatur suhu sekitarnya. Nah, jadi artinya kita berjuang untuk tidak membiarkan diri kita dipengaruhi oleh keadaan di sekitar. Seperti termostat, tetapi sebaliknya mempengaruhi itu yang ada. Seperti Hana, dia justru memberikan penghiburan pada banyak orang. Seperti Simeon yang justru namanya begitu dikenal sebagai orang yang baik dan saleh, dan bahkan dia memberikan
penguatan pada Ibu Maria dan Bapak Yusuf yang diberi kepercayaan sebagai orang tua bagi bayi Yesus. Jadi mereka dalam segala keterbatasan di usia senja, apalagi si Hana, ya, seorang janda dalam banyak hal. Kalau tadi saya bilang 1000 alasan buat Hana untuk depresi, Tika nambahin 1 juta gitu ya. Ya, kan biasanya kita suka ngomong gini, kamu sih enak, kalau aku ya, lalu kita membandingkan hidup kita betapa sangat tidak beruntung. Kamu masih punya ini itu, aku tidak. Nah ya, 1000 alasan bahkan 1 juta alasan untuk kita berkata saya bisa depresi. Tapi lebih banyak alasan untuk berkata saya bisa loh mempengaruhi keadaan. Dan ini sudah dibuktikan oleh Simeon dan Hana. Dia menerobos semua keterbatasannya dan membiarkan justru dirinya lah yang mengatur keadaan. Nah, pilihan memang ada pada kita, pada saya, pada Tika, pada siapapun kita. Apakah kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh keadaan sehingga kita akan terus mengeluh, semua dipikir dengan perspektif negatif. Jadi kalau ada orang baik sama kita, ini mesti ada maunya, ya. Kalau ada orang mengingatkan kita jangan makan ini kok ngurusin aku sih, apa sih niat dia? Wah, semuanya dipikirkan negatif. Ataukah sebaliknya, kitalah yang membalikkan keadaan yang buruk menjadi kesempatan atau bahkan pelajaran yang baik bagi kita. Ini yang penting. Kitalah yang memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menjadi kebaikan, ataukah kita yang terpuruk dan membiarkan keadaan yang mempengaruhi kita. Nah, ini yang penting. Jadi kalau mau kita tanya sederhananya, bagaimana kita dapat merayakan usia senja nan cerah gitu ya, di dalam kegembiraan. Saya ketemu loh, Tika, saya menemukan orang-orang seperti itu. Betul, jadi saya percaya ini bukan hanya ada dalam Alkitab, ditulis dalam Alkitab, hanya ada dalam Simeon dan dalam diri Hana, tidak. Saya juga bertemu opa-oma yang sudah di usia 70, 80, bahkan 90. Mereka masih tampak, meskipun secara fisik kerut-kerut ada ya, jangan bayangkan mereka menjadi seperti gadis atau pemuda 30 tahun, 20 tahun, tidak, tetap. Tetapi mereka bisa merayakan itu dalam kegembiraan. Nah, ini yang penting bukan? Ya, bagaimana? Saya kira, mari kita hidup bergaul dengan Allah. Mulai dari sejak sekarang berapapun usia kita saat ini, kita investasikan. Kalau kesehatan kita investasikan, kalau tabungan masa tua kita sudah mulai lakukan. Nah, sekarang hidup bergaul dengan Allah, tetap percaya dan berserah, termasuk belajar tidak lekat. Sumber penderitaan kita seringkali adalah apa yang kita tidak miliki. Kita berandai-andai, coba kalau aku punya kayak begitu. Akhirnya kita tidak bisa bersyukur untuk apa yang hari ini saya miliki. Belajar tidak lekat, bahkan dengan apa yang saya miliki hari ini. Kita siap jika suatu saat itu tidak lagi saya miliki. Tidak membiarkan keadaanlah yang mempengaruhi. Ada banyak hal yang masih kita miliki, yang seringkali justru luput dari perhatian kita, yang kita tidak mampu syukuri. Mari kita syukuri sekecil apapun yang kita miliki hari ini. Mungkin kita yang hidup seorang diri, karena pasangan hidup kita sudah meninggalkan dunia ini, lalu anak-anak sudah tidak bersama, betul-betul seorang diri. Disyukuri. Saya ingat ada seorang oma yang berkata, aku bersyukur, aku melihat diri kamu, Tuhan kasih suami, ia bersyukur karena kamu punya tugas merawat dia. Suaminya ada terbaring di rumah ya,
Dan meskipun secara fisik si oma tak mungkin merawat suaminya, tapi ada suster, cuman kehadirannya tetap dibutuhkan, memberikan semangat, menyuapi dan apa-apa. Dan dia pun bersyukur, aku bersyukur karena aku masih ada suami yang aku rawat. Yang seorang diri juga mengatakan, aku juga bersyukur karena aku tidak ada lagi orang yang harus aku rawat, aku bisa pergi kemanapun. Tuhan berikan pada dia seorang yang driver yang mengantar anaknya, menyiapkan itu ya. Jadi selalu kita bersyukur untuk apa yang saya miliki. Yang lain mengatakan saya bersyukur karena apa? Saya masih bisa ke gereja waktu itu sebelum pandemi ya, setiap waktu, karena tidak ada tanggung jawab yang harus saya lakukan di rumah karena semua sudah bersama hidupnya sendiri. It's okay, apapun kita mampu bersyukur, mempercayai bahwa kasih Allah cukup. Dan kita percaya juga bahwa hidup ini adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jadi kalau kepada opa oma atau siapapun kita dalam keadaan yang serba terbatas ini, mari kita tidak berpikir gini, sudah Tuhan, aku kapan dipanggil oleh Tuhan ya? Hidupku sudah tidak ada gunanya lagi. Orang-orang sudah meninggalkan dunia ini, apalagi kalau kita sudah di usia lanjut, di usia sebaya sudah banyak yang tidak bersama karena Tuhan sudah panggil mereka. Tetaplah percaya, selama saya masih hidup, hidup ini adalah kepercayaan. Dan tanggung jawab berarti kalau saya masih hidup, saya masih diberi nafas, Tuhan masih berikan kepercayaan yang belum selesai. Jadi belum waktunya pensiun gitu ya. Pensiun di pekerjaan boleh, kalau pendeta emeritus boleh. Tetapi masih belum pensiun di hidup. Kita masih diberi kepercayaan dalam hidup, masih ada tanggung jawab yang belum selesai. Apa itu? Yang pasti bisa kita lakukan berapapun usia kita adalah berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Di jemaat saya Tika, ada oma-oma yang dulu sebelum pandemi mereka rutin bertemu setiap hari Rabu. Mereka inisiatif sendiri membuat komunitas namanya Sweet Hour of Prayer, shop gitu ya, Sweet Hour of Prayer. Jadi bukan Shopee tapi shop gitu ya. Dan beberapa orang saja mereka bertemu untuk berdoa. Nah, mereka punya masing-masing itu setiap Rabu, tapi setiap hari mereka punya tugas masing-masing berdoa. Jadi lucunya mereka bagi tugas, yang berdoa untuk pemerintah Ibu A, yang berdoa untuk pendeta Oma B, yang berdoa untuk orang sakit Oma C. Lalu kalau ada orang sakit mereka berkomunikasi, ini loh ada yang sakit ya, nanti itu doakan gitu. Tidak kenal. Jadi di warta gereja ditulis nih siapa yang sakit itu mereka doakan. Tidak kenal, tidak selalu mengenal. Termasuk data yang belum masuk di warta gereja pun mereka tahu ada orang sakit, mereka berdoa. Jadi lucu, mereka catat doa mereka jika ada catatan-catatan penting. Misalnya, oh pendeta ini sakit gitu ya, mereka catat. Nanti ada kabar bahwa pendeta tersebut sembuh, mereka catat, puji Tuhan sudah menjawab doa kita, pendeta itu sembuh. Tidak harus pendetanya sendiri, pendeta jemaat. Jadi mereka menggunakan waktu, mereka usianya ada yang 60, 65 masih cukup muda, ada yang sudah 80. Ya, jadi mereka membangun hidup ini dan itu bukan hanya di gereja, di rumah mereka bawa doa itu. Jadi mereka punya PR sampai di rumah. Setiap hari mereka berdoa. Nanti mereka ketemu, mereka cerita. Dan saya senang bersama mereka. Kadang-kadang belajar Alkitab bersama, mereka cerita pengalaman-pengalaman mereka dalam doa itu. Bagaimana Tuhan mengingatkan mereka. Kadang-kadang mereka cerita pagi hari, biasa saya bangun pukul 5. Tapi satu saat pukul 40 saya sudah bangun dan saya nggak bisa tidur. Kemudian saya berdoa. Dan dalam doa itu saya merasakan damai. Berapa waktu kemudian saya tahu, saya dapat info ternyata Bapak itu sedang punya kesulitan dengan penyakitnya. Dan saya merasa seperti Tuhan bangunkan saya untuk berdoa bagi Bapak itu. Nah, pengalaman-pengalaman kecil
sangat menyentuh. Mereka sudah lanjut usia, sudah di usia pensiun, tidak lagi bekerja dan secara fisik sangat terbatas. Tapi mereka sadar hidup ini adalah kepercayaan dan masih ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Banyak orang bisa seperti itu. Tinggal pilihan ada pada kita. Mau jadi seperti Simeon dan Hana, memberikan semangat, penghiburan, kekuatan bagi banyak orang, hidup bergaul dengan Allah, merayakan usia senja dengan kegembiraan, tetap bermakna. Begitu tidak? Baik, dua hal saya mau garis bawahi dari penjelasan Ibu di segmen ketiga ini. Pertama, bahwa hidup ini adalah kepercayaan. Jadi selama masih bernafas, maka kita belum pensiun dari kehidupan. Dan itu berarti kita punya tanggung jawab. Saya diingatkan dan semoga para sahabat juga diingatkan bahwa kita belum pensiun dari kehidupan. Jadi jangan menyerah dulu, tetap harus berusaha, berjuang, melakukan, memberikan yang terbaik. Yang kedua, saya juga diingatkan Bu, walaupun saya belum di usia senja, tapi saya diingatkan, semoga para sahabat juga tadi menyimak baik tentang hal ini, bahwa kita diingatkan untuk berinvestasi. Bukan tentang uang saja, tapi pertama-tama berinvestasi dalam pergaulan dengan Allah. Memahami betul apa yang Allah mau, dan dengan demikian mampu menghadapi masa hidup kita, bukan hanya senja, tapi hari ini di tengah-tengah pandemi, seperti Simeon dan Hana juga. Ada jutaan cara dan alasan untuk menyerah, untuk depresi, tetapi karena di dalam Tuhan mereka dikuatkan, bahkan memberikan penghiburan, penguatan bagi orang lain. Ibu Linda, terima kasih atas semua penjelasan yang diberikan dalam ngulik Alkitab kali ini, yang mengingatkan kita, mengajak kita untuk melihat, mempersiapkan bagi yang masih muda seperti saya dan para senior untuk menghadapi setiap hari kehidupan, menyongsong masa depan, tidak takut tetapi bersuka cita karena memiliki investasi dalam artian hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi Ibu, sekali lagi terima kasih sudah menjadi narasumber ngulik Alkitab. Baik, sahabat YKB GKI, ada beberapa hal yang mau saya sebutkan kembali menjadi pembelajaran kita dalam ngulik Alkitab kali ini. Pertama, bahwa kehidupan itu memiliki fase, tahapan atau perkembangan. Ada kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian menjadi tua. Di masing-masing fase kehidupan kita tahu ada tantangannya masing-masing. Anak-anak mungkin tantangannya belajar berjalan, remaja mencari jati diri, yang dewasa mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan yang tua dengan segala kemerosotan, kelemahan tubuh dan lain-lain. Nah, kali ini dalam ngulik Alkitab ini kita diajak untuk mau terus-menerus belajar agar kita menjalani setiap fase kehidupan kita dan melewatinya bersama dengan Tuhan, sehingga kita mampu merayakan setiap fase itu dengan baik. Kedua, kita diingatkan bahwa kuasai situasi, jangan dikuasai situasi. Ada banyak situasi menyekitari kita, tidak selalu aman, tidak selalu menyenangkan. Seperti sekarang di tengah-tengah pandemi, kita dilarang keluar rumah, harus selalu pakai masker, cuci tangan, dan kadang-kadang itu membuat kita merasa terganggu. Jangan biarkan situasi ini menguasai, membelenggu kita. Sebaliknya, kuasai situasi. Caranya, hati, pikiran kita terarah kepada Allah seperti Simeon dan Hana. Dengan menyerahkan hati kita, berinvestasi pengharapan kita kepada Allah, maka kita mampu menguasai keadaan dan tetap menghasilkan buah yang baik, yang berguna bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Ketiga, berinvestasilah yang benar dan tepat. Bagaimana? Hidup bergaul dengan Allah, bergantung kepada Allah adalah kunci dalam merayakan kehidupan. Kita diingatkan itu pada ngulik Alkitab kali ini. Di segala usia, di semua fase kehidupan yang banyak tantangannya itu, Allah harus menjadi andalan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi investasi terpenting dalam hidup kita. Kalau kita perjuangkan berinvestasi dalam bentuk materi, terlebih lagi dan menjadi yang terutama, kita berinvestasi dalam Tuhan dengan cara mengandalkan Dia. Jika Allah ada di dalam kita, jika kita ada di dalam Allah, saya yakin
Tidak ada situasi apapun yang tidak dapat kita hadapi. Tidak ada waktu yang absen sukacita, termasuk di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita juga akan meninggalkan tahun 2020 dan menyongsong tahun baru. Sebab apa? Sebab Allah selalu hadir. Dia berkuasa atas segala waktu. Kita mengingat di Natal ini, kita akan mengingat Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Dia hadir di segala waktu, pagi, siang, sore atau senja, malam, di segala waktu. Allah berkuasa di sana, dan karena Allah ada, itu menjadi sumber sukacita kita. Itu memampukan kita menghadapi segala tantangan dan segala situasi hidup. Sahabat YKB GKI, tuntas sudah perjumpaan kita pada Ngulik Alkitab episode ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Sekali lagi juga terima kasih kepada Ibu Linda yang menjadi narasumber. Doa saya bagi para sahabat, Anda semua diberkati melalui program-program Ngulik Alkitab yang kami hadirkan, juga episode ini dalam tema Senja nan Cerah. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dibagikan. Tadi Ibu Pendeta juga berpesan, ayo yang masih muda yang sedang menyaksikan ini, bagikan kepada oma-opa yang ada di sekitar supaya mereka juga semakin dikuatkan menjalani kehidupan mereka. Kita akan akhiri jumpa kita dalam Ngulik ini dengan doa penutup yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Silakan Ibu. Ya, baik, kita bersama-sama berdoa sahabat YKB. Tuhan, kami percaya bahwa di setiap musim kehidupan kami, Tuhan tetap ada. Bahkan Tuhan tetap bekerja. Dan setiap musim hidup kami, bahkan senja, itu pun adalah berharga untuk kami rayakan. Di sana kami boleh menceritakan betapa istimewanya Tuhan dalam hidup kami. Jadikan hidup kami tetap bermakna Tuhan bagi banyak orang, menjadi saksi akan cinta Tuhan. Dan itu berarti kami harus tetap berpusat dan melekat kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kami mau terus hidup di dalam Tuhan. Sebagaimana undangan Kristus, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mau tinggal di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.